Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya, para sahabat MPP yang terkasih. Kajian kali ini adalah kajian terakhir kami, tapi tidak terakhir-terakhir betul-betulan ya. Maksudnya sebelum liburan, kita libur dulu. Karena yang berada di luar negeri pun libur musim panas itu adalah 2 bulan, sehingga kebanyakan memang kembali ke kampung halaman atau mungkin berwisata lainnya. Sebelum kita memulai, mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan ridhonya hari ini kita masih bisa bertemu untuk mendapatkan ilmu, dan ilmunya pun temanya cocok nih sebelum kita liburan, sehingga kita liburannya bisa secara Islami tetap istiqomah dan tidak melupakan kewajiban kita sebagai seorang Muslim. Salam dan sholat juga salam dan salawat juga kita panjatkan kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad Salam. SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Baik para sahabat, kita langsung saja nih, liburan dan wisata itu kan katanya penting ya sebenarnya Ustadz ya dalam kehidupan. Bahkan Islam juga menganjurkan kita untuk istirahat ya Ustadz ya. Sebenarnya sholat pun salah satu cara kita istirahat ya, bersemedi sebenarnya, koneksi dengan Allah, menenangkan diri gitu Ustaz, dari kesibukan dunia yang hingar-bingar gitu kan ya Ustaz. Tapi ya namanya manusia tetap membutuhkan liburan wisata untuk melihat keindahan mungkin alam, bertemu dengan sanak keluarga, bersilaturahmi. Bagaimana liburan ini biar tetap Islami, biar tetap istiqomah, dan juga liburan yang istilahnya membawa manfaat, membawa berkah, dan kita terhindar dari mudarat. Silakan Ustadz, waktunya sekitar 40 menit. Mangga Ustadz. Baik, terima kasih Teh Atur Nuhun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسقام برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم افتح لنا فتوح العارفين واجعلنا من عبادك الصالحين آمين. Sahabat semua, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas berbagai nikmat dan limpahan, berbagai karunia yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita senantiasa sehat walafiat, menjadi hamba-hamba yang senantiasa bersyukur kepada. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasul, tauladan kita semua, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan sahabatnya, dan kepada kita semua selaku umatnya yang senantiasa menjalankan dan menjadikan teladan baginda Rasul. Sahabat semua, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana tadi di awal kita mendengarkan bagaimana kajian kita kali ini, dan nanti kita diskusikan terkait dengan liburan dan wisata. Ya, baik. Nah, sahabat semua, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, tentunya betul setiap kita bagaimana menjalani kehidupan ini, ya, karena memang kehidupan ini kan dinamis ya, tidak statis. Maka begitupun dengan kegiatan keseharian kita, ya. Ada kalanya memang kita merasakan kejenuhan. Nah, maka bagaimana keseharian itu, ya, karena idealnya memang seorang manusia, orang yang beriman, yang beruntung itu adalah sebagaimana yang disebutkan dan kita sering mendengar bahwa hari ini itu lebih baik daripada hari kemarin. Dan tentunya
hari esok lebih baik daripada hari ini. Tetapi bagaimana dalam keseharian kita menjalani kehidupan, ya, terutama di dalam beribadah kepada Allah, baik yang langsung ataupun yang tidak langsung. Ya memang kita ada kalanya mengalami kejenuhan, gitu kan. Ya, tidak selamanya semangat. Itu bagian daripada hal yang wajar dan sunatullah sebenarnya. Ya, maka bagaimana mempertahankan itu semua? Ya, di antara episode kehidupan yang kita alami ini, memang ada hal-hal yang membuat kita juga semangat, di sisi lain yang membuat kita jenuh. Ya, maka karena kehidupan itu dinamis, ya, kan kehidupan bagaikan roda berputar, begitupun dengan kehidupan dan motivasi kita keseharian. Ya, begitupun dengan ibadah. Maka tadi di awal Teteh menyampaikan, di antara liburan ataupun yang membuat senang istirahat itu kan, orang yang beriman, kita sebagai seorang muslim itu memang di dalam sholat. Ya, suatu ketika baginda Rasul menyampaikan kepada sahabat yang senantiasa mengumandangkan azan, ya Bilal, arihna bis sholat. Wahai Bilal, ya, istirahatkanlah kami dengan sholat. Begitulah gambaran bagaimana sholat itu memang menjadi hal yang membuat menyenangkan dan membuat tenang. Ya, jadi intinya bagaimana daripada liburan dan wisata itu adalah sebuah ketenangan dan kesenangan. Tetapi tentunya kita sebagai seorang muslim dan orang yang beriman, ya, bagaimana itu bukan cuma menyehatkan pikiran dan juga menenangkan jiwa, ya. Selain itu juga mendapatkan banyak pahala daripada semua kegiatan yang kita lakukan. Nah, maka berwisatalah, Anda akan menemukan ganti dari apa yang Anda tinggalkan, kata Pak Quraisy Shihab itu kan. Berwisatalah. Beliau menyampaikan ini berkaitan dengan bagaimana menginterpretasi di dalam salah satu ayat di dalam Al-Quran. Ya, banyak sebenarnya hal yang senada dengan ayat ini. Ya, berjalanlah di muka bumi dan lihatlah. Qul siru fil ardi tsummanzuru. Ya, tsummanzuru di ayat ini disebutkan kaifa kana akibatul mukadzibin. Bagaimana kesudahan mereka orang yang mendustakan. Di ayat lain fanzur kaifa kana akibatul mujrimin. Kesudahan orang yang berbuat kemaksiatan ataupun berbuat dosa. Di ayat lain juga tsummanzuru kaifa bada'al khalq. Lihatlah bagaimana Allah menciptakan, ya, yang pertama kali. Ya, jadi dari ayat ini ada isyarat bahwa kita untuk berjalan di muka bumi ini dan lihat akan kekuasaan Allah. Ya, bahasa lainnya mungkin berwisata ataupun berjalan-jalan, ya, piknik gitu kan. Juga disebutkan dalam bahasa Arab itu kan rihlah, ya, yang menyenangkan jalan-jalan. Qul siru fil ardi tsumma turu. Berjalanlah di muka bumi ini dan lihatlah. Ya. Jadi bagaimana dunia ini yang luas, ya. Dan ini sebagai sebuah gambaran, ya, kita disuruh di dalam Al-Qur'an untuk bersegera meminta ampunan kepada Allah yang nanti dimasukkan ke dalam surga orang yang bertakwa itu, yang surga itu seluas langit dan bumi, dalam artian begitu luas sepanjang mata memandang, ya. Padahal kalau kita belajar, ingat kepada pembelajaran tata bumi, ya, dan tata surya gitu kan, bagaimana tempat planet bumi yang kita diami ini adalah di antara salah satu planet planet yang banyak yang Allah ciptakan, ya.
Merkurius, ya, Saturnus, dan ada bumi itu kan. Dan terakhir ada Jupiter, ya. Dan kita memang tinggal di planet bumi. Dan tentunya ciptaan Allah itu begitu begitu luas gitu kan. Dan bumi yang kita diami ini juga luas. Nah, maka siru fil ardi summangduru. Berjalanlah di muka bumi ini, berwisatalah. Ya, maka kata Fakur Syihab, Anda akan menemukan ganti dari apa yang Anda tinggalkan. Ya, banyak hal yang ditemukan ya, ketika kita berjalan-jalan. Ya, jadi ini sebagai syarat di dalam kehidupan kita memang dinamis dan nanti tujuan berwisata, rihlah ataupun jalan-jalan itu bagian mengisi daripada liburan ya. Dan pekan yang lalu sebelumnya kita membahas tentang ujian ya, tentang ujian. Ya, dan rata-rata di manapun ya termasuk di Indonesia kita rasakan adanya liburan itu ataupun rihlah ataupun mungkin juga jalan-jalan itu biasanya selepas ujian itu kan ya. Para santri, para murid, para siswa saya kira dimanapun ada ujian, habis ujian kemudian liburan ya. Ini sebagai sebuah gambaran sunatullah bagaimana memang kehidupan ini dinamis dan kita memerlukan nanti motivasi untuk kehidupan selanjutnya karena memang motivasi dalam kehidupan ini kan begitu penting. Ya, maka dengan adanya wisata, dengan adanya liburan itu, ya, memang aktivitas kita ibadah tidak berlibur, tetapi bagaimana inti daripada itu adalah untuk kita semangat melalui kehidupan selanjutnya. Ya, mungkin kalau dalam alat elektronik itu kan ada disegarkan kembali kan, di refresh kembali. Nah, harapannya adalah seperti itu. Ya, maka nanti bagaimana ketika berliburan itu mengisi liburan diisi dengan jalan-jalan, berwisata itu kan ya semata-mata di dalam meraih ridho Allah karena ada memang dan ini kita tidak harapkan ada yang berliburan, berwisata tetapi masih diuji sama Allah karena memang kehidupan ini kan ujian. Ya, beberapa waktu yang lalu kan di Indonesia ada kejadian ketika berliburan kemudian ada kecelakaan. Nah, maka bagaimana semuanya kita meyakini bahwa kehidupan ini ya memang tidak lepas daripada ujian, tetapi memang bagaimana kita mengisinya ya supaya dinamis juga ada waktu-waktu supaya kita segar kembali dan punya motivasi yang hebat untuk melangsungkan kehidupan selanjutnya. Nah, sahabat semua, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kemudian di dalam salah satu hadis itu seorang sahabat bertanya kepada baginda Rasul. Ya, ini hadis dari Abu Umamah. Anna rajulan qal. Ada seseorang yang datang menyampaikan kepada baginda Rasul, menemui Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia berkata, qal, ya Rasulullah, i'dzan li fis sahati. Wahai Rasul Allah, izinkan aku i'zan li untuk bepergian ke negeri orang, untuk berwisata, untuk pariwisata. Ya. Untuk bepergian, untuk mencari ketenangan ke tempat lain, ya, ke negeri orang, ya, ke tempat orang lain, ataupun untuk berwisata. Idzan li fis siyah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya baginda Rasul menjawab, Inna siyahata ummati al-jihad fi sabilillah azza wa jalla. Ya. Rasul menyampaikan, sesungguhnya bepergiannya, berwisatanya umatku adalah berjihad fi sabilillah di jalan Allah. Nah, maka dalam pemahaman Islam, wisata juga dikaitkan dengan ilmu dan pengetahuan.
pada masa permulaan Islam telah ada perjalanan sangat agung dengan tujuan mencari ilmu dan menyebarkannya. Ya. Jadi tujuan daripada rihlah juga berwisata adalah juga dalam rangka kita selain memperkuat keimanan karena nanti wisata ada beberapa hal gitu kan. Juga dalam rangka banyak memahami dan banyak pengalaman. Ya, saya kira bisa dirasakan oleh kita semua. Ya, jadi wasilah untuk mendapatkan ilmu itu kan banyak caranya. Ya, dengan langsung belajar kepada guru, dengan bertanya, juga dengan berjalan-jalan. Ya, nanti akan menemukan sesuatu yang tidak ditemukan di kampung halaman. Nah, maka baginda Rasul menjawab dari hadis ini, siyahatu ummati al-jihadu fi sabilillah. Juga bagaimana kita merasakan bahwa ketika akan berwisata juga, akan bepergian juga, itu harus disiapkan semuanya. Ya, bekal perjalanannya, juga bekal kesehatannya, ya, semuanya harus dipersiapkan. Maka ini dalam rangka al-jihadu fi sabilillah untuk mendapatkan pengetahuan dan ujung-ujungnya adalah bagaimana lebih dekat kepada Allah. Ya, selain tadi menyegarkan jiwa dan pikiran, ya, merepres juga mendapatkan pahala gitu kan. Ya, dan nanti bagaimana di dalam wisata mengisi liburan ini, tentunya dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka wisata itu bagian daripada berjihad di jalan Allah ketika diisi dengan hal-hal yang memang betul-betul membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini kan sebagai sebuah gambaran adanya perjalanan itu. Ya, dan tete-tete ibu-ibu ketika berwisata, ketika bepergian, ketika berjalan kan tidak selamanya di jalan kan. Ada tujuannya sampai dan juga ada tempat-tempat di mana kita berhenti ya ketika menggunakan kendaraan eh, mobil ya itu kita kenal adanya tempat pemberhentian ataupun terminal ya juga ada bandara ada dermaga sesuai dengan kendaraan yang kita tumpangi gitu kan ada tempat pemberhentiannya ya maka itu sebagai sebuah gambaran harus digunakan seoptimal dan semaksimal mungkin ketika berhenti ya untuk istirahat juga untuk mungkin eh, membeli makanan ataupun mungkin juga untuk menunaikan hajat membuang hajat gitu kan ya jadi bagaimana di dalam kehidupan ini ya gambarnya sebagai sebuah perjalanan dan dinamis itu dengan adanya wisata dengan adanya mengisi liburan di dalam hal-hal yang bermanfaat itu bagian daripada ibadah dan kita sarana sebagai jihad di jalan Allah fisabilillah untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan nanti pada akhirnya semakin dekat kepada Allah dan mendapatkan ridha Allah. Itu kan nilai pahala dan kebaikan. Nah, sahabat semua, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian di dalam Islam, liburan dan wisata itu diperbolehkan. Bahkan bisa jadi dianjurkan yang perlu menjadi perhatian selama dilakukan dengan tujuan yang baik dan tidak melanggar ketentuan. Ya, maka bagaimana kita mempunyai tujuan? Karena bisa jadi berangkatnya sama, tetapi eh, tujuan, motivasi dan niatnya berbeda. Nanti pahala jadi di hadapan Allah juga berbeda. Makanya bagaimana kita mengisi liburan ini ya dengan wisata dan hal-hal yang lain yang bermanfaat, tujuannya adalah tadi selain juga untuk mentadabburi ketika berjalan-jalan
kekuasaan Allah, ya, juga sebagai wasilah kita bersyukur kepada Allah, juga mempererat ukhuwah persaudaraan, ya mungkin di antara keluarga ataupun saudara. Dan ada kalanya memang ketika terjadi kerenggangan antara pasangan saja gitu kan. Nah, ini ada kalanya selesai dengan adanya wisata ataupun jalan-jalan karena ada waktu yang begitu istimewa, ya. Nah, maka tujuan ini menjadi hal yang penting di dalam liburan ataupun berwisata, ya. Dan liburan menjadi sarana untuk menyegarkan pikiran, merefresh kembali, bahkan menambah pengetahuan, mendekatkan diri kepada Allah, ya, mencari ridha Allah melalui perenungan atas kebesaran ciptaan Allah, ya. Karena Allah menciptakan alam ini, ayatul kauniyah, untuk direnungi, atau bahasa Al-Qur'annya untuk ditafakuri. Makanya di dalam beberapa ayat itu disebutkan inna fi dzalika laayat, sesungguhnya dalam hal yang demikian penciptaan Allah di alam ini banyak tanda-tanda kekuasaan Allah liqaumi yatafakkarun, bagi orang-orang yang berpikir, ya. Dan ada kalanya kita bisa berpikir itu, ya, secara terus, banyak ide-ide yang cemerlang dengan adanya interaksi, ya. Jadi adanya pemikiran yang cemerlang, yang jernih itu dari adanya interaksi, bukan dari meditasi, ya. Makanya berarti ayat yang tadi sebagai isyarat kita untuk berpetualang gitu kan. Nah, maka juga di dalam Al-Qur'an surat Al-Mulku berkaitan dengan berpetualang, ya, itu disinggung bagaimana kita berjalan dan menjelajahi bumi ini, ya. Allah yang menjadikan bumi untuk mudah dijelajahi. Ya, sekarang kan sarana transportasi semakin canggih dan semakin mudah, ya. Ada di berbagai tempat. Di udara ada, kemudian di darat ada, di laut juga ada, itu kan. Ya, mudah bumi ini untuk dijelajahi. Huwallazi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha. Maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian rezeki darinya. Wa kulu min rizqih wa ilaihin nusyur. Tetapi ingatlah, semua kita akan kembali kepada Allah, ya, dan akan dibangkitkan. Nah, jadi hal ini bagaimana menjadi motivasi bagi kita di dalam menjalani kehidupan ini, dan tentunya ketika berjalan-jalan, ketika mengisi liburan, ketika berwisata kan perlu kesiapan, ya, kesiapan untuk biaya perjalanan, juga kesiapan secara mental, ya. Perjalanan kan perlu mental yang kuat, juga persiapan fisik supaya sehat, ya. Berarti semuanya bagaimana diperhatikan. Nah, sahabat semua, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kemudian di antara tujuan liburan dan wisata itu, ya, ada beberapa hal, ya, memang ada wisata alam, ya. Kita sering mendengar wisata alam. Bagaimana kita menikmati keindahan alam sebagai bukti itu kan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya merenungi kebesarannya. Makanya gambaran di dalam surat Ali Imran, ya, ada yang disebut dengan ulul albab, orang-orang yang berilmu, yang berpikir secara mendalam. Itu berawal daripada bagaimana merenungi ciptaan Allah. Ya, ada wisata alam, gitu kan. Nah, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam, itu ada tanda-tanda bagi ulul albab. Siapa dia? Alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ya, orang-orang yang senantiasa ingat kepada Allah dalam kondisi apapun. Ya, dan dia senantiasa memikirkan akan ciptaan Allah karena berwisata, gitu kan.
berwisata alam. Akhirnya terungkap, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Ya Rabb, Engkau tidak sia-sia menciptakan ini. Kenapa terungkap kalimat itu? Karena dia melihat, itu kan, melihat, berwisata, berjalan-jalan, melihat alam ini. Nah, maka dengan adanya wisata alam itu, ya, selain menikmati alam sebagai bukti kekuasaan Allah, merenungkan kebesarannya, nanti kan pada akhirnya akan menambah kekuatan, keimanan. Itu kan. Rabbana, ya Rabb kami, ma khalaqta hadza batila. Tidak sia-sia engkau menciptakan ini semua. Ya, faqina azabannar. Ya Rabb, jauhkanlah kami dari api neraka. Nah, jadi dengan adanya wisata alam ini, bagaimana kita menikmati keindahan dan melihat bukti kekuasaan Allah, sehingga kita sadar bahwa diri ini begitu kecil dan tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan alam ini. Ya, dan tidak ada yang patut dibanggakan dan disombongkan. Ya, semuanya adalah pemberian Allah. Nah, dengan adanya itu maka ada ungkapan tafakkaru sa'ah, berpikir sejenak. Itu ada kalanya lebih bagus dan diperlukan, ya, daripada terus-terusan beribadah tetapi tidak tidak menikmati dan tidak memikirkan itu kan. Ya, itulah pentingnya bagaimana kita berwisata alam sehingga menikmati juga melihat bukti kekuasaan Allah SWT. Kemudian ada juga wisata edukasi, ya, bisa dengan mengunjungi tempat-tempat bersejarah. Ya, sejarah itu kan berbeda dengan cerita yang fiktif, gitu kan. Kalau sejarah ada peninggalannya dan ada buktinya. Ya, jadi kejadian masa lalu dijadikan sebagai pelajaran, iktibar, ibroh, ya, untuk kita, gitu kan. Karena di dalam Al-Quran saja sepertiganya itu adalah kisah sejarah orang-orang terdahulu. Maka tadi kul siru fil ardi, berjalanlah, lihat kesudahan orang-orang yang berdustakan. Ya, ada kaum-kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah dan mereka ditimpa dengan berbagai siksaan, gitu kan. Itu kan menjadi iktibar, menjadi pelajaran bagi kita. Ya, bisa ke museum ataupun situs-situs budaya untuk menambah pengetahuan. Ya, wisata edukasi. Karena tadi semakin banyak pengetahuannya, ya, harapannya adalah dia semakin mengenal Allah. Ya, semakin mengenal Allah kemudian takut dan dekat kepada Allah. Karena ketika banyak mengetahui itu dia berpeluang mudah untuk dekat kepada Allah lebih cepat. Ya, sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah itu adalah orang-orang yang mengetahui. Ya, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Dan di antara sarana untuk menambah ilmu pengetahuan adalah dengan adanya berkunjung, berwisata, berjalan ke tempat-tempat yang menjadi sarana pendidikan ataupun ilmu pengetahuan ataupun edukasi. Kemudian juga ada wisata religi, ya, mengunjungi tempat-tempat suci ataupun mungkin kalau bagi kaum muslimin ada tempat ibadah masjid, ya, yang dibangun dengan megah dan juga ditafakuri, gitu kan. Ya, juga selain tadi alam ciptaan Allah, juga ada bangunan-bangunan yang memang didesain, ya, itu dengan desain yang bagus, kemudian luas, dan itu menambah takjub, ya, karena memang yang membuatnya, yang mendesainnya manusia, tetapi manusia juga itu diberikan ide, ya, diberikan pemikiran, ya,
dari Allah gitu kan. Akhirnya tertaut juga, tersambung juga kepada Sang Maha Pencipta, kepada Allah. Ya, dengan adanya wisata religi ini, mengunjungi tempat-tempat yang memang selain bersejarah juga tempat suci, ataupun juga tempat-tempat dikuburkannya para ulama, ya untuk berziarah gitu kan. Ya, bukan meminta tetapi berziarah. Bagaimana ternyata ada orang-orang soleh, ya, dan orang soleh juga meninggal dunia. Kita berpikir ke sana. Orang yang banyak ibadah juga meninggal dunia, orang yang berilmu juga meninggal dunia, ataupun sebaliknya juga orang yang eh, jauh daripada Allah juga meninggal dunia. Akhirnya dengan kita melihat realita yang nampak gitu kan, kita sadar akan diri bahwa saya pun akan meninggal gitu kan. Ya. Kemudian wisata keluarga. Nah, ini pun menjadi perhatian. Ya, berlibur tentunya bersama keluarga tercinta. Tujuannya untuk mempererat tali silaturahim. Ya, memang kita rasakan di dalam kehidupan ini, ya, terutama keluarga juga, karena memang kalau kata orang Sunda gitu kan, piring pagotrek sareng anu caket. Jadi ketika terjadi gesekan itu dengan yang dekat, ya, maka itu semua bisa dilalui dan kemudian diharmoniskan kembali dengan adanya wisata keluarga. Ya, mungkin ada kerenggangan ataupun ada hal-hal yang ya kurang harmonis, dengan adanya wisata keluarga kan mempererat hubungan kembali bersama keluarga, mempererat tali silaturahim. Nah, inilah ya, mungkin nanti ada wisata yang lain lagi, ya. Jadi ada wisata alam, ada wisata edukasi, wisata religi, dan wisata keluarga. Semuanya menjadi perhatian penting karena memang kita bagian daripada itu semua. Kita bagian daripada alam, kita juga terus ya menambah ilmu pengetahuan. Kita juga sebagai orang yang beriman memerlukan suntikan energi spiritual yang kuat, ya, dan juga kita pun bagian daripada keluarga, perlu keharmonisan. Ya, maka dengan adanya sejenak liburan untuk merefresh ataupun wisata ini, harapannya adalah semakin dekat kepada Allah, ya, menikmati alam ciptaan Allah, kemudian juga menambah banyak pahala, dan juga sebagai sarana kita mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan juga mempererat tali silaturahim. Nah, sahabat semua, maka bagaimana kita ketika berwisata, berliburan itu kan ada perjalanan. Ya, etikanya adalah semata-mata untuk mencari ridho Allah. Ya, diawali dengan keluar rumah itu bertawakal kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Ya, bagaimana kita bertawakal kepada Allah, karena ketika bepergian pun, ketika berwisata kan juga ada hal yang ditinggalkan. Kita ingin selamat di perjalanan sampai ke tempat tujuan, sampai ke tempat wisata. Juga kita meninggalkan ya hal yang ada di kampung halaman. Ya, kalau semua keluarga ikut berarti kan meninggalkan tempat tinggal, meninggalkan kendaraan mungkin, ya. Semuanya kita titipkan kepada Allah. Maka diawali dengan tawakal kepada Allah. Ya, bismillahi tawakkaltu ala Allah. Karena tidak ada kekuatan, ya, tidak ada kekuatan, itu hanya datang dari Allah. Ya, Allah yang melindungi. Wallahu khairun hafizah. Allah adalah sebaik-baik yang menjaga kita semua dimanapun kita berada. Ya, bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Dinikmati liburan, dinikmati wisata, kemudian jangan lupa pulang kembali gitu kan. Ya, karena ada kejadiannya liburan ya tidak pulang kembali. Kita harapannya adalah inginnya kembali eh, menikmati bersama keluarga, ya, ketika liburan juga selamat gitu kan, juga
bisa menikmati. Ya, maka ketika kembali kita pun ingat kepada Allah. Ya aibun insyaallah taibun abidun hamidun li rabbina sajidun. Ya, kita kembali sebagai hamba yang bertaubat karena dengan adanya bepergian wisata itu kan, ya, kita mencari keridhaan Allah, juga bagaimana lebih dekat kepada Allah, ya, tersadarkan dengan hal-hal ciptaan Allah, ya, bertobat kembali kepada Allah, beribadah, memujinya dalam rangka bersyukur dan sujud, ya. Kita ketika wisata pun dengan menikmati berbagai kenikmatan dunia, jangan lupa bersujud kepada Allah. Lah, di Rabbina sajidun, ya, karena Allah adalah eh, sebaik-baik yang memberikan perlindungan dan kita semuanya akan kembali kepada Allah. Ya, itulah terkait dengan wisata dan liburan, sahabat semua, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ya, dan tadi kita mendengarkan juga kajian ini adalah kajian terakhir sebelum liburan. Ya, kita menyampaikan selamat berliburan, ya, selamat berwisata, ya, eh, melalui liburan itu semakin erat dengan keluarga, dengan sahabat, dan semuanya, dan juga selain merefresh, juga menyegarkan jiwa, menuai banyak pahala dari Allah SWT. Sementara sekian dan demikian yang disampaikan. Terima kasih dan mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Sementara kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi membuat kita ini ya Ustadz ya, semakin semangat untuk ke liburan karena sudah dikasih istilahnya wejangan dari Ustadz ya. Bahwa wisata itu, Masya Allah tadi kaget juga sih Ustadz, pas Ustadz berkata wisata itu ada berjihad di jalan Allah. Karena untuk mendapatkan pengetahuan, ilmu bermanfaat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, plusnya adalah menyegarkan jiwa dan pikiran ya Ustadz ya. Wah, luar biasa ini. Terus mengapa harus wisata? Karena kita, tadi kata Ustadz ya, kita kan jadi melihat bagaimana besarnya ciptaan Allah ya, bagaimana keindahan yang diciptakan Allah. Jadi ya tadi kata Ustadz bahwa apapun yang kita lakukan sebenarnya bukan hanya karena liburan ya Ustadz, tapi karena temanya liburan yang membuat kita untuk kembali eh, kepada Allah Subhanahu wa taala ya Ustadz, yang menjadi pribadi yang tadi seperti Ustadz bilang, menjadi pribadi yang lebih baik gitu ya Ustadz ya di jalannya. Baik, tur nuhun Ustadz. Sekarang kita langsung ke tanya jawab. Mbak Berta udah nyolong duluan Ustadz, udah liburan duluan, tapi wisatanya wisata religi. Masuk tadi kan ada wisata religi, ada segala macam ya Ustadz, ada wisata keluarga. Jadi Mbak Berta memimpin banyak orang ini untuk wisata dari masjid ke masjid. Seperti itu Insyaallah. Ustadz. Jadi nggak bisa pantun dulu katanya. Mungkin kayaknya udah banyak Ustadz yang udah pada mulai pergi ke Indonesia, karena memang kalau kita perginya lebih dulu Ustadz, sebelum Juli tuh tiket pesawat juga lumayan Ustadz harganya. Jadi nggak terlalu menyeramkan gitu Ustaz, walaupun tetap aja menyeramkan ya. Dan Iya. kita mendoakan ya semoga yang pada pulang ke Indonesia itu diberikan keselamatan ya Ustadz. Maklum dengan adanya Amin. perang yang sekarang ini loh Ustadz, Iran dengan si rewel ini ya Ustadz ya. Tahu sendiri kan, jadi dampaknya kemana-mana gitu ya Ustadz ya. Apalagi mungkin yang mengambil pesawat Qatar, Emirat. Tapi Alhamdulillah kemarin teman-teman saya lancar Ustadz. Keluarga juga ada yang umroh juga lancar, mampir di Doha gitu ya. Insya Allah semuanya juga dilancarkan. Karena niatnya kan kita adalah silaturahmi ya, pulang ke kampung halaman ya gitu ya Ustadz ya. Baik Ustadz, ini ada pertanyaan dari Ibu Idar. Pertanyaannya adalah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya, Salam. apakah hadis yang mengatakan bahwa tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir melaksanakan safar perjalanan berjarak 1 hari perjalanan melainkan dengan seorang mahram? Yang hadis hadis Muslim. Yang dimaksud dengan sebentar ketutupan nih. Yang dimaksud dengan lama perjalanan apakah
masa perjalanan saja atau termasuk masa menginap? Misalnya dari Paris ke Singapura dengan pesawat cuma 13 jam, tapi menginap 1 minggu, apakah ini halal? Masih berlaku pada zaman ini? Kalau tidak berlaku lagi, apakah ada syaratnya? Terima kasih. Nah ini gimana Ustadz? Kan zaman sekarang kayak saya, misalnya Ustadz saya mau pulang ke Indonesia gitu karena mau nengok orang tua, ya cukupnya misalkan biayanya ya cuma saya sendiri yang pulang gitu Ustadz. Ya udah pulang atau karena ayah sakit jadi dadakan pulang. Karena kan suami punya kerjaan anak-anak sekolah jadi tidak memungkinkan gitu. Zaman sekarang kan agak-agak gimana ya Ustadz ya? Wanita memang dituntut sebenarnya untuk ya mungkin mandiri dalam tanda kutip mandirinya mungkin tetap menjaga kehormatan diri gitu ya Ustadz. Apalagi bagi para wanita yang bekerja itu gimana Ustadz? Sekarang saya emang udah nggak terlalu banyak liputan, tapi dulu ya kalau saya liputan kemanapun saya sendiri Ustadz gitu, harus sendiri. Nggak mungkin saya liputan bawa-bawa suami gitu kan Ustadz. Nggak lucu banget gitu kan. Nah, gimana menurut Ustadz dan apakah ada hadisnya gitu Ustadz, khususnya untuk di masa sekarang ini? Silakan Ustadz. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Berkaitan dengan mahram di dalam bepergian, ya, memang ini tujuannya adalah semata-mata untuk menjaga dan memuliakan perempuan, ya, karena ketika ada beberapa keterangan berkaitan dengan laki-laki dan perempuannya, itu ketentuannya tidak sama, ya, seperti di dalam saksi ataupun mungkin ketika bepergian harus ada mahram, ya, semata-mata tadi untuk menjaga bagaimana keselamatan wanita itu kan, ya. Sama halnya maka ini menjadi perbincangan kan ketika beribadah juga, ya, ketika untuk melaksanakan ibadah haji atau umroh gitu kan, ya, dan itu dikaji betul, ya. Bagaimana tujuannya adalah supaya memang selamat, ya, karena dalam rangka ibadah, ya, dalam perjalanan itu. Dan memang sekarang dengan adanya eh, alat komunikasi yang mudah, ya, memang memungkinkan beberapa yang kita khawatirkan itu memang bisa disiasati gitu kan, ya, ya mungkin dengan adanya eh, alat komunikasi kan juga memudahkan memantau gitu kan, ya, maka di dalam perjalanan ibadah umrah dan haji juga, ya, itu kan awalnya disyaratkan betul memang untuk adanya mahram. Ya, saya menyampaikan terkait dengan ibadah haji dan umrah ini karena ada kesamaannya terkait dengan perjalanannya. Ya, jadi intinya daripada perjalanan itu kan untuk menjaga keselamatan. Ya, bagaimana ditemani dengan mahramnya. Ya, kalau laki-laki kan mahramnya, kalau perempuan mahramnya kan bisa dari keluarganya dan juga eh, bisa sesama perempuan, ya, dan berkembang memang sekarang itu kan, makanya ketika tadi perjalanan ibadah haji dan umroh juga eh, itu sekarang diperbolehkan, ya, selama memang tidak terjadi fitnah dan juga selamat intinya itu kan, ya. Sekarang saya kira dengan adanya teknologi gitu kan juga memudahkan bagaimana untuk melacak ataupun melihat keberadaan seseorang. Ya, betul tadi dikatakan bahwa ya kita senantiasa saling mendoakan, ya. Saya pun hampir setiap hari ya teh lihat media sosial itu teringat juga ini teman-teman yang mau terbang ini takut jadi ada rudal yang menyasar gitu kan. Walaupun kan semuanya sudah diprogram gitu kan. Ya. Jadi bagaimana dengan adanya haram itu, ya, di dalam perjalanan semata-mata untuk menjaga keselamatan dan supaya tidak terjadi fitnah, dan dengan adanya perkembangan sekarang dan juga itu juga dikembalikan kepada selain kita sesuai dengan ketentuan dan keamanan juga terhindar dari fitnah, juga ada memang kondisi-kondisi yang eh, perempuan itu, ya, wanita itu memang lebih berani daripada daripada laki-laki di dalam perjalanan, ya. Beberapa kondisi beberapa orang gitu kan ada yang bahkan ketika perjalanan ya wanitanya bisa bisa melindungi tanda kutip yang laki-laki,
Ya, mungkin ketika yang laki-lakinya ketika perjalanan suka pusing, mabuk-mabukan gitu kan. Ya, yang sementara yang perempuannya bisa dengan eh, segar dalam perjalanan ya. Jadi intinya saya melihat daripada mahram itu adalah melindungi dan tidak terjadi fitnah dan seharusnya memang seperti itu. Tetapi di dalam beberapa kondisi ya ada yang mungkin termasuk kepada madharat gitu kan. Ya makanya tadi perjalanan ibadah haji dan umrah juga ya itu ada keluasan memang. Jadi diperbolehkan ketika memang tidak terjadi fitnah dan eh, terjamin keselamatannya gitu kan. Dan sekali lagi sekarang dengan adanya teknologi memang memudahkan untuk memantau keselamatan saya kira gitu kan. Ya. Dan juga pada akhirnya juga selain sesuai dengan ketentuan dikembalikan kepada pribadi ya dalam artian ya setiap kita harus punya keberanian di dalam kebenaran termasuk berani ketika perjalanan karena ketika kondisinya tadi seperti yang saya sampaikan ya ketika harus pulang ya kan harus berjalan tetapi kondisinya memang karena sekarang ongkos juga perlu disiapkan dan diperhitungkan ya ketika dalam kondisi itu cukup untuk satu orang ya berarti di sanalah bagaimana memperhatikan keberanian keselamatan dan berbagai resiko untuk berangkat itu kan ya intinya berarti semuanya dipersiapkan dan diperhitungkan kemudian itu tadi tujuannya daripada mahram itu supaya terhindar dari fitnah dan juga betul-betul diperhatikan keselamatan itu di dalam perjalanan. Sementara itu teh yang bisa ditanggapi. Maka atur nuhun. Baik, Ustadz. Tapi tadi ada pertanyaan lagi, Ustadz, yang dimaksud kalau gitu tadi mana? Kalau itu yang dimaksud dengan fitrah itu apa itu, Ustadz? Fitrah. Iya, halo. Ya, ha? Gimana maksudnya Bu Idam nih? Jadinya masih ada sambungannya kan? Oh, fitnah. Oh iya, makanya aku juga bingung. Tapi yang dimaksud dengan fitnah itu apa, Ustadz gitu kan? Tadi kan Ustadz menyatakan ya ada sekarang dengan kecanggihan teknologi dan sebagainya, Ustadz ya kita bisa saling apa ya namanya kontrol atau melihat. Tapi kan Ustadz kayak sama orang tua itu kan gak cukup ya Ustadz hanya dengan WhatsApp gitu video gitu Ustadz. Pasti ada orang tua yang ingin memeluk anaknya, ada anak yang ingin memeluk orang tuanya gitu Ustadz ya. Karena kan yang namanya usia kita tidak pernah tahu gitu ya Ustadz ada rasa rindu gitu kan. Kalau hanya lewat layar aja mungkin eh, tidak cukup gitu Ustadz ya. Eh, jadi ya kadang ya kayak Bu Idar misalnya itu Ibu Idar kan sekarang sendiri ya mungkin ingin balik ke mana ke kampung halaman ya mau nggak mau ya sendiri gitu Ustadz. Kalau ngajak orang juga ngajak orangnya siapa Ustadz dari Perancis gitu. Kan belum tentu ngajak teman pergi uangnya ada gitu Ustadz atau mau sama-sama pergi sampai ke Minang gitu sampai ke Padang juga nggak memungkinkan gitu Ustadz atau yang ingin beribadah umroh gitu. Kalau umroh kemarin waktu saya umroh Ustadz satu keluarga itu banyak sekali Ustadz sebenarnya yang wanita-wanita yang pergi sendiri ya Ustadz ya wanita-wanita tua itu banyak yang pergi sendiri. Saya juga kategorinya tua sih sebenarnya. Dan mereka tapi diperbolehkan dan dipasangkan di kamarnya ya dengan sesama wanita lain gitu Ustadz. Jadi sudah dimudahkan ya kalau menurut saya untuk hal ini dan ya itu jadi yang dimaksud dengan fitnah di sini apa Ustadz? Kalau kitanya tidak merasa salah, Ustadz maksudnya apakah itu yang bersalah itu apakah tetap kita karena kita yang menimbulkan fitnah atau gimana Ustadz? Iya, baik terima kasih atas pertanyaan lanjutannya. Tadi yang saya maksud memang terkait dengan sekarang mudah dengan adanya teknologi itu adalah ya tadi untuk mengontrol gitu kan. Ya untuk mengontrol bukan cuma untuk komunikasi ketika tidak bersentuhan langsung dengan keluarga, tetapi di dalam perjalanan ini kan mudah untuk mengontrol dengan adanya komunikasi karena tadi ya supaya selamat kan intinya. Ya, seperti kami ketika di pesantren kan itu kan eh, mengharuskan setiap santri
ketika pulang itu kan harus dijemput sama keluarganya, orang tua atau walinya. Ya, karena supaya betul-betul santri itu, ya, siswa itu selamat, karena kita tidak ingin kan di jalan ada apa-apa gitu kan. Ya, makanya bahasa agamanya mungkin ya harus ada mahramnya, ya harus dijemput apalagi yang perempuan. Ya, tetapi saya menyampaikan ya tadi terkait dengan mudahnya teknologi itu, ya mungkin ada dengan segala keterbatasan ya tadi mungkin orang tua yang jauh kemudian tidak cukup untuk eh, perjalanan yang lainnya hanya untuk satu orang gitu kan, mungkin dengan segala keterbatasan, maka sekarang ada kemudahan-kemudahan, ya. Maka kita menyampaikan kepada siswa santri yang tidak dijemput itu harus betul-betul mengabarkan kepada pihak lembaga, kemudian eh, alasannya apa, kemudian harus ada komunikasi yang intens, ya. Ada komunikasi yang intens, ya kita sebagai bentuk tanggung jawab dan untuk keselamatan, ya mungkin kita pesankan travel, ya kita pesankan travel, kemudian juga komunikasi, ya berangkat jam berapa, ya itu kan dengan adanya alat komunikasi itu kan memudahkan supaya tercek dalam perjalanan sampai sana jam berapa, sekarang posisinya di mana gitu kan, ya bahwa ya sekarang kan banyak perusahaan juga yang perusahaan itu ya rental itu yang menyimpan ya alat-alat canggih di kendaraannya. Nah, mudah untuk terdeteksi. Nah, jadi dengan adanya teknologi ini memudahkan dan juga eh, berpeluang besar untuk keselamatan sebenarnya gitu kan. Nah, tadi kalau menghindari fitnah itu, jadi dengan adanya mahram ya kan memang dikhawatirkan ya. Saya juga secara apa ya, secara pribadi banyak kekhawatiran ketika istri saya berangkat sendiri itu kan banyak kekhawatiran. Eh, Nanti ditakutkan di perjalanan kan ada yang ganggu gitu kan, ya ataupun ya banyak kekhawatiran itu kan. Nah, itu bagian daripada menghindari fitnah gitu kan. Nah, maka selain di dalam perjalanan untuk keselamatan dan menghindari fitnah, memang harus ada saling percaya, ya. Nah, maka tadi sarana ataupun ya komunikasi itu betul-betul disiapkan supaya mudah mengontrolnya, ya. Kemudian juga tidak terjadi fitnah. Nah, maka tadi perjalanan ya ibadah saja ya, umroh dan haji memang sekarang dengan tidak adanya mahram itu ya memang betul-betul terjamin keselamatannya dibantu dengan komunikasi ya juga terhindar dari fitnah gitu kan, terhindar dari fitnah karena perjalanan itu memang rawan fitnah gitu kan, dalam artian banyak juga gangguannya ya. Maka eh, selain juga tadi mendapatkan pahala kebaikan juga harus dipersiapkan ya kan. Kita senantiasa menyampaikan kepada anak-anak itu ketika dalam perjalanan jangan sembarangan kan menerima tawaran apa, tawaran makanan minuman kan itu bagian daripada menjaga keselamatan dan fitnah gitu kan, terhindar dari fitnah. Nah, maka bagian juga edukasi di dalam perjalanan ya, selain juga menikmati perjalanan dan mendapatkan pahala juga harus ada edukasi supaya ya tadi ya perlu keberanian karena ada kan kejadian yang ketika perjalanan itu ya kena apa tuh, kena tipu, kena hipnotis itu kan karena ketidakhati-hatian. Ya, di sanalah mungkin adanya kecerobohan atau ya tadi bahasa agamanya, makanya harus ada mahram supaya terhindar dari fitnah. Nah, itu ada kalanya ketika terjadi kecelakaan ataupun ya penipuan itu ataupun hipnotis itu karena ya ada kecerobohan atau dari hal-hal yang tidak tidak dipatuhi gitu kan. Maka tadi keberanian dan juga persiapan betul-betul harus siap gitu kan. Bukan cuma untuk eh, perjalanan uang saja, bukan cuma kesehatan saja. Itu saya kira bagian daripada mental keberanian ya tadi untuk menghadapi fitnah di perjalanan. Karena berbagai kemungkinan ya kan perjalanan itu banyak resikonya. Makanya di dalam salah satu keterangan disebutkan perjalanan itu bagian daripada azab katanya.
azab itu maksudnya ya banyak resiko, ya resiko, bahkan resiko kecelakaan kematian juga ada gitu kan. Walaupun yang namanya kematian itu tidak menimpa orang yang sedang perjalanan saja, ya bisa saja orang yang kepleset di rumah juga kalau menjadi sebab meninggal juga meninggal. Ya intinya saya melihat daripada mahram itu adalah supaya terhindar dari fitnah dan selamat, dan sekarang dengan adanya teknologi itu kan saya kira mudah untuk komunikasi dan melacak ataupun keberadaannya di mana sekarang. Ya kan mungkin ketika eh, Teteh ibaratnya berangkat dari Perancis kan, ya kemudian tidak semua anggota keluarga kan tentunya yang ditinggalkan juga di sana itu ingin tahu kabarnya sampai di mana, ya apakah dari awal kan saling mendoakan, ya mudah-mudahan selamat sampai tujuan, kemudian di perjalanan dimudahkan. Nah itu bagian daripada tujuan daripada mahram sebenarnya, terhindar dari berbagai kecelakaan, terhindar dari fitnah dan selamat sampai tujuan dan kembali lagi. Itu mungkin yang bisa ditanggapi, mudah-mudahan eh, bisa dipahami. Terima kasih. Baik, Ustadz, cukup jelas sekali, Ustadz. Ini saya ada sedikit tanya, Ustadz, kalau harus didampingi oleh mahram gitu ya, Ustadz ya, eh, dari saudara laki-laki atau ya seperti tadi Ustadz bilang, kalau misalkan kayak kita yang di perantau ini kan susah Ustadz mendapatkan mahram gitu ya. Jadi kalau misalkan ditemani oleh teman gitu, Ustadz sesama perempuan itu gimana, Ustadz? Terus kan sekarang ini memang lagi ngetren ya Ustadz yang namanya wisata backpacker istilahnya Ustadz. Jadi banyak juga teman-teman saya muslimah nih Ustadz, mereka liburan gitu dengan backpacker sendiri kemana dan kemana gitu ya Ustadz sendiri gitu ya. Maksudnya, oh saya lagi ada di sini, lagi ada di sini gitu. Terus melihatkan gambarannya dia lagi ada di mana. Itu secara Islami gimana sih Ustadz sebenarnya gitu loh. Dia punya suami, misalnya dia juga punya anak, tapi dia liburan sendiri gitu Ustadz. Bagus sih jadi ngelihatnya memang kita jadi tahu tentang negara lain atau kota lain. Tapi sebenarnya secara Islam itu gimana sih Ustadz? Liburan seperti itu gitu loh. Istilahnya kayak untuk refreshing diri atau istilahnya me time-nya gitu ya Ustadz. Kalau saya pribadi memang saya nggak pernah ngelakuin hal itu Ustadz. Soalnya kayaknya liburan sendiri aneh gitu ya buat saya gitu Ustadz. Ya enaknya kan ya sama suami atau anak ada yang diajak ngobrol gitu ya. Itu mah saya pribadi. Tapi menurut Ustadz, pandangan Islam itu seperti apa sebenarnya wisata yang orang-orang backpacker yang para muslimah-muslimah ini, Ustaz. Enggak, Ustaz? Iya, baik. Tentunya kalau sudah berkeluarga, kalau sudah menjadi istri, eh, itu izin suami menjadi hal yang perlu diperhatikan, ya. Karena eh, sama halnya sebenarnya, ya. Ketika suami pergi, ya, kemudian tidak memberitahu sama istri, gimana perasaannya? Ya kan, tidak enak juga, merasa tidak dihargai atau gimana. Apalagi suami itu kan, karena istri itu kan berada di kekuasaan dalam artian suami. Nah, kemudian terkait mahram bepergian dengan perempuan. Iya, jadi sesama perempuan itu bagian daripada mahram. Ya, jadi bagian daripada mahram sesama perempuan. Karena ya tadi ketika sendiri kan fitnahnya lebih besar dan banyak kekhawatiran. Ya salah satunya tadi juga Teteh menyampaikan ketika sendirian mungkin nggak ada teman ngobrol kan nggak enak juga itu kan. Saya kira nggak eh, ketika sendiri aja nggak ada teman ngobrol kan, inti daripada berwisata berjalan-jalan kan juga supaya ada kebahagiaan. Nah kalau sendirian, saya kira kalau sendiri walaupun mungkin ada, ya kalau sendiri kan bersemedi namanya ya, bukan jalan-jalan gitu kan. Ya, jadi ya itu salah satunya mungkin kan yang membuat enak gitu kan, saling canda tawa kan ada teman, ya. Kalau ketawa sendiri-sendiri kan itu dipertanyakan itu kan. Nah, itu salah satunya mungkin ya secara emosional ya ketika ada teman, ini manfaat daripada kenapa ada mahram, ada teman itu kan, ada yang menemani itu kan supaya juga ada teman ngobrol. Karena ketika saling ngobrol gitu kan, saling bercerita itu biasanya tidak terasa ya perjalanan itu tahu-tahu sudah sampai. Berbeda dengan sendirian gitu kan, nggak terasa gitu kan. Nah itu salah satu manfaat secara emosional mungkin kan lebih stabil gitu kan. Ya jadi sesama perempuan juga itu bagian daripada mahram kan, karena saling memperhatikan gitu kan. Jadi bisa dari keluarga, mungkin ya suami, kakak itu kan kalau yang laki-laki. Kalau perempuan, teman itu bagian daripada mahram kan, saling itu saling saling menjaga, saling memperhatikan ya supaya ada teman ngobrol. Nah kalau sekarang ada di beberapa
ya kesempatan di beberapa daerah mungkin pergi sesama teman perempuannya gitu kan. Karena mungkin memang laki-laki dan perempuan ya memang ada hal-hal yang bisa bersama ketika sama keluarga. Tapi saya yakin gitu kan ada hal-hal yang ini mungkin khusus sesama perempuan. Ya, saya kan bisa merasakan istri saya perempuan, anak saya perempuan, ada hal-hal yang mereka mungkin canda juga kan. Ini khusus katanya hanya 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 perempuan katanya. Di sisi lain kan saya tersinggung juga, tapi di sisi lain ya itu yang kita tidak bisa masuk ke wilayah itu karena ya eh, itulah gitu kan. Ya mungkin bagi teman-teman yang berliburan, berwisata sesama perempuannya, ya, yang penting tadi ketika sudah berkeluarga ya izin sama suami itu perlu diperhatikan, ya, karena berliburan juga kan bagian daripada ibadah, ya, jangan sampai ibadah itu ya meng, menghapus ataupun menyebabkan yang lain tersakiti atau tidak sesuai, ya, jadi bisa minta eh, izin sama suami kalau sudah berkeluarga. Nah jadi kalau sesama perempuan semuanya ataupun ibu-ibu kan ada komunitasnya biasanya itu kan hangat gitu kan, ya, jadi ada di Ciamis juga kan ibu-ibu apa namanya, ya pokoknya kumpulan ibu-ibu kayaknya lebih seru gitu kan ketika mereka berliburan gitu kan. Ya, jadi itu silahkan bagian daripada mahram, ya saling menjaga, saling perhatikan gitu kan. Karena memang kalau sendirian itu ya mengkhawatirkan dan menakutkan sebenarnya itu kan, dan sepi kalau sendirian. Ya makanya tadi dengan maksud saya dengan adanya sekarang teknologi komunikasi lebih mempermudah itu, ya kalaupun terpaksa pergi sendirian gitu kan, kan dengan adanya teknologi bisa kan di perjalanan juga video call sama keluarga kan terasa itu. Ya mungkin orang yang mau mengganggu juga dia berpikir dia ada keluarganya, dia sedang komunikasi. Nanti kalau saya ngapa-ngapain kan dia ada yang melindungi keluarganya, memperhatikan. Ya eh, real time itu kan terpantau gitu. Itu mungkin teh yang saya sampaikan. Mangga. Atur nuhun. Baik, Ustadz, cukup jelas. Jadi memang secara Islam kalau misalkan sudah berkeluarga, bepergian sendiri, mungkin dipikirkan dua kali Ustadz ya, walaupun mendapatkan izin dari suami ya. Dan juga untuk menghindari adanya fitnah, mungkin itu yang fitnah yang dimaksud itu ya Ustadz ya, berpergian sendiri, mendapatkan fitnah karena mungkin dari omongan orang, karena kita sendiri sebenarnya yang membuat fitnah itu terjadi, gitu kali ya Ustadz ya maksudnya. Semoga cukup jelas juga mungkin buat Bu Idar yang dimaksud fitnah di sini apa kali ya. Baik, ini udah ada pertanyaan lagi Ustadz dari Teh Rusti di Köln di Jerman. Oh kemarin saya dapat liputan dari Köln Jerman nih dari Teh Oli. Mangga, mangga Teh Rusti, silakan. Maaf, apa tuh namanya? Iya, saya tadi mau misalkan saya sebelumnya minta maaf joinnya terlambat banget. Ya, terus sama Esmal, Assalamualaikum warahmatullah. Ya, sama mungkin mau menanggapi yang pertanyaan Mbak Idar yang sebelumnya tuh yang mengenai fitnah. Jadi mungkin bisa dikaitkan dengan ayat dari surat Al-Kahfi ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-malu wal banuna zinatal hayatid dunya. Jadi ada kata zina itu kan ya. Jadi mungkin ini saya jadi mau bertanya dulu sama ustadznya juga Pak Aif Saifuddin ya, maaf kalau namanya salah. Apa tuh mungkin kata fitnah itu sama dengan kata zina dalam ayat di surat Al-Kahfi tersebut, yaitu keindahan gitu. Jadi kan kayak dalam apa tema eh, Zoom kali ini liburan dan wisata. Jadi bukan cuma eh, risiko aja kecelakaan gitu, naudzubillahi min dzalik, tapi juga ada keindahan yang mungkin tidak berkah gitu keindahannya. Jadi kan yang di surat Al-Kahfi itu harta dan anak-anak juga merupakan hiasan di dunia ini, tapi yang jangan sampai harta dan anak-anak itu melalaikan kita dari ibadah gitu. Jadi mungkin saya eh, sekaligus bertanya, sekaligus mungkin masukan ide yang dari pertanyaannya Mbak Idar di Prancis ini, kalau fitnah ini maksudnya yaitu keindahan yang tidak yang ya tidak berkah lah gitu, yang membuat kita jadi lalai
dan sebagainya. Gitu aja dulu saya permisi dulu, saya minta maaf sebelumnya karena ada yang sebelumnya ada yang bertanya mengenai ciri-ciri orang munafik di bagian chat. Saya permisi dulu dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Ustadz. Soal- Baik, terima kasih terkait dengan fitnah dan tadi ayat yang dibacakan ya betul dalam surat Al-Kahfi al-malu wal banuna zinah ya. Jadi harta dan al-mal dan anak-anak itu perhiasan ya. Nah, maka terkait dengan anak khususnya ya, anak disebutkan di dalam Al-Qur'an itu ya nanti bisa menjadi 4 kategori ya. Jadi anak sebagai fitnah sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Hasyr itu kan At-Taghabun ya. Innama amwalukum wa auladukum fitnah itu kan. Fitnah sebagai ujian itu kan. Ya, karena tidak sedikit anak yang tidak mendapatkan pendidikan yang baik dari orang tuanya, akhirnya melakukan hal-hal yang tidak seharusnya. Ya, akhirnya menjadi ujian bagi orang tuanya. Nah, dan kita menginginkan anak itu kan menjadi hiasan permata. Ya, kalau bahasa di dalam doanya kan sebagai qurrata ayun, enak dipandang mata. Ya, jadi mengangkat derajat orang tuanya. Ya, eh, ketika nama orang tuanya disebutkan, ya, pada kondisi dua anak yang berbeda, itu kan kita bisa mencermati. Ya, sekarang ketika ada anak yang melakukan kejahatan, kemudian dia dihukum ataupun dipenjara, ya, tersebut nama orang tuanya, ibaratnya Fulan bin Fulan gitu kan, ya Ahmad bin Fulan ibaratnya, ya kan sebagai orang tuanya tersebut dan anaknya itu melakukan kejahatan. Berbeda dengan anak yang dipanggil dan orang tuanya disebut, ya ketika anak itu berprestasi itu kan, ya juara Olimpiade apa, ya Fulan bin eh, Fulan gitu kan. Anak ini bapaknya ataupun orang tuanya ini. Nah, itu makanya anak di sana karena terkait dengan tadi ya harta dan anak al-mal wal banun di ayat tadi disebutkan sebagai perhiasan ya. Jadi memang anak disebutkan di dalam Al-Qur'an bisa sebagai fitnah bahkan nauzubillah nanti bisa sebagai musuh gitu kan. Ya, nanti dia di akhirat memberikan eh, dakwaan ataupun berbalik kepada orang tuanya ketika dimasukkan ke dalam neraka, nauzubillah, kemudian dia menyeret orang tuanya karena dia berdalih dulu selama di dunia ya tidak diberikan pemahaman agama akhirnya berbuat kemaksiatan itu kan. Nah, nanti itu anak yang menjadi musuh itu kan. Ya. Juga tadi anak yang menjadi fitnah yang memang anak ini kan sebagai sebagai amanah dan juga anugerah gitu kan ya harus dididik karena tadi terkait dengan ayat yang dibacakan memang terkait dengan anak dan anak-anak dan juga harta. Nah, yang saya pahami memang terkait dengan zina ini kan perhiasan ya. Perhiasan juga betul bisa menjadi sebagai sebuah fitnah itu kan. Nah, bisa menjadi sebuah fitnah ya dalam artian ya fitnah itu memang diartikan kan eh, berita yang bohong atau palsu, gitu kan, yang membuat reputasi seseorang itu berkurang ataupun bahkan hancur, itu kan, ya fitnah ketika tidak terjadi, ya kan, ya, ketika itu tidak sesuai dengan kenyataannya, ya yang bohong itu ataupun yang tidak baik itu kan menjadi sebuah fitnah, ya. Nah, kalau mau bicarakan kejelekan orang lain itu kan gibah namanya. Kalau terbukti, kalau memang tidak terbukti kejelekan orang lain itu menjadi sebuah fitnah gitu kan. Nah, jadi tetapi memang di dalam
diksi Al-Quran itu ada beberapa yang diartikan fitnah itu menjadi sebagai sebuah ujian. Ya, ya sama dengan tadi ayat terkait dengan anak gitu kan. Anak dan harta itu sebagai ujian, ya. Kan ujian itu bukan cuma musibah tetapi juga anugerah gitu kan, ujian juga, ya. Ketika kita kemarin mensikapinya dengan kesabaran, lulus, ya. Ketika mensikapinya dengan syukur juga lulus, itu kan tergantung ujiannya gitu kan. Ya, kalau anugerah kekayaan ya dengan syukur eh, kelulusannya gitu kan. Nah, jadi zina itu adalah perhiasan, ya. Kemudian perhiasan juga ada kalanya menjadi fitnah gitu kan. Ya, fitnah memang diartikan ujian dan juga kalau secara eh, kita artikan bahasa Indonesia kan itu kejelekan orang lain kemudian yang tidak terbukti gitu kan ataupun yang tidak terjadi itu kan fitnah namanya itu kan. Nah, maka ada keterkaitan semuanya. Ya, ada keterkaitan semuanya. Maka terkait dengan tadi fitnah di dalam perjalanan, ya, intinya bagaimana supaya selamat di dalam perjalanan dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, karena dengan adanya fitnah itu memang eh, sama halnya dengan kejadian ketika yang diceritakan di dalam Al-Quran surat An-Nur itu kan. Ya, itu kan di dalam perjalanan. Ketika ada berita bohong, ya, berita palsu, itu kan fitnah yang dialami oleh istrinya baginda Rasul Siti Aisyah, itu kan bahkan di dalam Al-Quran disebutnya hadithul ifki, berita bohong, itu kan. Ya, itu kan dalam perjalanan terjadi berita bohong ataupun fitnah. Ya, dikabarkan ada seorang sahabat eh, berduaan dengan Siti Aisyah, istrinya Kanjeng Nabi. Ya, diberitakan melakukan hal-hal yang tidak seharusnya. Padahal itu cuma berita bohong. Ya, dan itu dampaknya besar sekali. Ya, maka dalam perjalanan pun sama. Ya, kita menghindari fitnah karena fitnah dari dampak daripada fitnah itu begitu besar. Makanya dalam Al-Qur'an kan ada ayat al fitnatu asyaddu minal qatl. Ya, fitnah itu lebih kejam dan lebih keras asyaddu itu kan daripada pembunuhan. Ya, dampaknya memang luar biasa. Nah, maka tadi intinya daripada perjalanan juga ada yang menemani, ada mahram, itu ya supaya tidak terjadi dampak fitnah yang tidak diinginkan gitu kan. Ya, itu mungkin yang bisa saya tanggapi terkait dengan fitnah dan zina itu kan dalam Al-Qur'an ya diartikan perhiasan dan perhiasan juga bagian daripada ujian bisa menjadi fitnah, ya kan? Dan fitnah di beberapa ayat diartikan sebagai ujian. Wallahu a'lam. Enggak. Baik, Ustadz. Gimana? Sudah cukup jelas? Widar, apakah sudah cukup jelas juga, Widar? Semoga sudah cukup jelas ya. Baik, Ustadz, saya mau colek Teh Alfi. Soalnya yang minta ide tema ini Teh Alfi. Teh Alfi, silakan Teh Alfi kalau ada yang mau ditambahkan, mangga. Kan Teh Alfi yang ngasih ide. Mangga Teh Alfi, saya mah nodong-nodong orangnya. Iya, kemarin eh, kepikir soal ini karena em, gini Ustadz, curhat sedikit lah ya. Jadi kita kan, kami kan berada di rantau dan kadang-kadang kalau pasang foto atau apa namanya cerita-cerita gitu, terus dikomentarin, ah liburan melulu gitu kan, jalan-jalan melulu gitu. Padahal sebenarnya kita juga liburan, ya kalau memang memang ada sebagian dari kami yang benar-benar tiap kali ada liburan atau long weekend gitu pasti jalan-jalan gitu. Kalau kami sendiri sebenarnya nggak seperti itu gitu. Kita butuh perlu persiapan lah, persiapan secara materi terutama ya. Terus pekerjaan juga kan tidak terlalu bisa ditinggalkan karena jatah cuti juga meskipun panjang sampai 5 minggu Ustadz sebenarnya kalau di sini kalau jatah cutinya. Tapi kan nggak bisa diambil sekaligus juga 5 minggu kayak gitu misalnya ya harus dan harus diatur-atur dengan kantor. Em, Mencurhat apa ya? Jadi em, kadang terus kadang-kadang kami suka
saya suka menerima komentar daripada jalan-jalan kenapa nggak ke Indonesia saja gitu kan. Sebenarnya kami tuh bukannya nggak mau, pengen pasti ya ketemu dengan keluarga keluarga besar, terutama ibu. Saya tinggal punya ibu, dan suami juga tinggal punya ibu. Kita kita pengen gitu ke sana. Cuma pada kenyataannya ke Indonesia itu ongkosnya jauh lebih mahal untuk satu orang saja. Itu lebih mahal daripada kita jalan-jalan berempat gitu misalnya, Ustaz. Nah, ini untuk apa ya? Makanya saya pengen sekali tadi, kemarin ya saya pengen sekali minta minta ke Teh Dini untuk eh, apa ya, penguatan gitu ya. Memang komentar kita nggak akan mungkin bisa bisa mengendalikan gitu. Tapi paling nggak kalau ada penguatan dari Ustadz, misalnya ada seperti tadi Mas, apa namanya, tausiah dari Ustadz tadi, saya menangkap banyak banyak hal bahwa jalan-jalan itu penting juga gitu kan. Kalau istilahnya untuk sekarang, zaman sekarang, ada banyak orang yang burn out karena pekerjaannya, atau mungkin burn out karena mungkin seperti saya, ibu rumah tangga yang bosan dengan kondisi pekerjaan, rutinitas sehari-hari, atau bahkan mungkin untuk anak-anak yang sekolah melulu gitu, belajar gitu dari pagi sampai sore gitu. Kayaknya butuh juga gitu untuk jalan-jalan. Jadi terima kasih sekali Ustadz untuk tausiahnya hari ini, membesarkan hati, dan insya Allah ya kalau masih ada komentar negatif ya 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 mau diapain lagi gitu. Kita aja sih Ustadz ya Dini. Terima kasih. Baik, Teh Elvi, tuh nuhun. Tapi bagus sih temanya ya, Ustadz ya. Jadi kita kan selama ini jalan-jalan aja gitu kan istilahnya. Iya, alhamdulillah berkat tema ini jadi banyak ilmu juga yang masuk gitu ya, Ustadz ya. Eh, Salah satunya ya Ustadz, memang kadang-kadang kita mengakui ya Ustadz, pada saat kita jalan-jalan kan ada saat di mana kita jadi memudahkan, misalnya, oh karena kita lagi jalan-jalan, lagi apa namanya tuh, safar ya. Jadi sholatnya di double-double gitu ya Hmm. Ustadz ya. Nah, menyangkut mengenai sholat ya Ustadz, yang sholatnya di double-double, lebih baik mana ya Ustadz? Sholat di mobil atau sholatnya di jamak atau kayak gitu Ustadz? Mana yang lebih lebih memungkinkan sebenarnya gitu Ustadz? Karena kalau di mobil kan kadang-kadang ya kita nggak husuk juga ya Ustadz gitu ya. Sebaiknya seperti apa Ustadz? Nuhun Ustadz. Baik, terima kasih. Terkait dengan dalam perjalanan, ya. Jadi itu tadi selain juga menyegarkan pikiran dan jiwa juga menuai banyak pahala, ya. Karena menuai banyak pahala dengan adanya perjalanan, safar itu kan menjalankan hal yang diperbolehkan, ya, rukhsah itu kan keringanan di dalam sholat, dan itu bisa dilakukan dengan adanya perjalanan, ya, karena ada ketentuan-ketentuan di dalam menjalankan keringanan di dalam beribadah sholat, diantaranya itu harus sesuai dengan jarak gitu kan dalam perjalanan, ya. Jadi menuai pahala di sana, sudah eh, bepergian dalam perjalanan juga tetap beribadah, kan banyak mendapatkan pahala kebaikan. Nah, jadi terkait dengan sholat, ya, yang namanya dalam perjalanan, ya, apalagi di mobil kan memang kita tidak tahu, ya, sehusu-husunya dalam kendaraan, ya, tahu-tahu nanti, ya, namanya juga di kendaraan gitu kan. Ya mungkin kalau kalau secara tempat gitu kan, saya berpendapat, ya, karena semuanya sama-sama boleh, ya. Eh, Ketika perjalanan boleh dijama, ya, juga boleh dalam kendaraan, ya, kalau kondisinya memang madharat gitu kan. Tapi secara tempat, ya, itu lebih memungkinkan khusyuk, ya, yang di tempat gitu ya Teh. Berarti di jamak lebih apa, lebih konsentrasi, ya, walaupun tidak menutup kemungkinan, ya, karena ketika dalam perjalanan, ya, di mobil ataupun mungkin di pesawat kan secara gerakan mungkin tidak sempurna, ya, walaupun itu bagian daripada rukhsah sebenarnya, tapi secara gerakan kan tidak sempurna. Berbeda ketika di jamak tetapi di masjid ibaratnya, ataupun ya di tempat sholat yang nyaman, yang memadai itu kan, itu gerakannya lebih sempurna. Jadi secara gerakan juga, gerakan ini di sisi lain nanti akan membantu kepada kehusuan, ya, karena seseorang bisa sholat khusyuk itu kan bukan cuma ditentukan sama eh, hati dan pemikiran saja, konsentrasi, tetapi juga dari apa? Dari gerakan, dari bacaan, dan ketika berdiam di tempat sholat, ya, walaupun di jama itu kan
saya kira secara gerakan lebih sempurna itu kan. Walaupun ya tadi tidak menutup kemungkinan mungkin ada yang di eh, sholat di pesawat atau di perjalanan ya lebih lebih khusyuk, bisa jadi lebih konsentrasi ya. Tapi secara gerakan itu lebih sempurna ketika di masjid atau di rumah yang ataupun di tempat yang bisa dijamak itu kan. Nah, tadi terkait dengan eh, yang disampaikan TLV ya, baik semua kita tentunya bisa mengomentari dan yang paling penting adalah setiap kita yang paling tahu akan kondisi kita. Ya, jadi adanya liburan itu ya karena ada beberapa orang itu yang dia lebih apa ya, lebih nyaman dan lebih mendapatkan kebahagiaan. Mungkin ada tipe-tipe orang yang suka meditasi mungkin ya Teh, atau semedi. Saya kira itu tidak tidak perlu jalan-jalan. Kalau ada orang yang dengan jalan-jalan itu dia malah malah nggak tenang gitu kan. Ya mungkin di sisi lain menghabiskan uang kan gitu kan. Akhirnya pusing lagi kan gitu kan. Ya, jadi memang disesuaikan dengan kondisi kita. Ya kalau kalau mendengar komentar orang lain itu, ya pernah kita menyampaikan bagaimana ceritanya dunia ini memang serba saling mengomentari, apalagi sekarang, ya orang lain memang taunya yang sekilas saja, ya sudah lama padahal tidak jalan-jalan, ternyata eh, 5 tahun sudah nggak jalan-jalan, baru kali ini jalan-jalan kemudian di posting gitu kan. Ada komentar oh jalan-jalan terus padahal sudah 5 tahun. Orang lain nggak tahu gitu kan. Sama dengan kehidupan dunia memang seperti itu. Ya kan kita pernah dengar ceritanya seorang anak dan bapak yang naik keledai gitu kan, ya kan. Ketika sampai di satu daerah dan ada 4 komentar gitu kan, ya. Ketika pertama kali eh, keledai itu yang dinaiki sama siapa? Sama anaknya itu kan. Komentarnya gimana? Nah, anaknya nggak sopan, masa bapaknya berjalan gitu kan. Akhirnya bapaknya yang naik keledai gitu kan. Ada yang komentar lagi, eh, bapak tidak tahu diri, anaknya yang kecil suruh jalan gitu kan. Nah, sudah 2 komentar gitu kan. Akhirnya naik kedua-duanya gitu kan. Ya, yang komentari gimana? Kasihan keledai katanya. Itu ditaiki sama 2 orang. Ya akhirnya turun kedua-duanya. Keledainya dibiarkan apa dituntun gitu kan. Ada juga yang masih komentar, ya itu ada keledai kenapa nggak dinaiki. Sayang katanya. Jadi setiap kondisi memang ada saja yang komentari itu kan. Kalau kita dengar komentar orang memang ya ada kalinya membuat mumet juga itu kan. Di sisi lain juga eh, ada masukan-masukan yang positif kan itu membuat kita juga berkembang. Tapi dalam hal ini, saya kira setiap biasanya kan keluarga ya, dengan keluarga tahu persis bagaimana keuangan. Ya, jangan sampai untuk liburan nanti juga tidak diperhitungkan, malah ngutang ibaratnya nanti habis pulang kan jadi mumet harus bayar utang. Jadi ini kan terkait juga dengan apa memanage keuangan keluarga itu kan. Ya, jadi keuangan keluarga itu kan dimanage betul ya ada persentasenya yang paling besar kan untuk kehidupan, ya. Ada juga untuk kesehatan, dan disisihkan juga untuk liburan gitu kan. Jangan sampai keuangan itu ya untuk makan aja gitu kan. Juga untuk investasi pendidikan. Ya ini setiap keluarga kita tentunya mengetahui ini eh, budget keuangan kita ya di bulan ini ataupun di tahun ini untuk liburan berapa persen gitu kan. Ya itu kan dimusyawarahkan. Jadi tidak usah apa ya mendengarkan kata orang lain ketika orang lain itu yang memang membuat ya kita tidak nyaman gitu kan. Jadi yang tahu persis terkait dengan kondisi untuk jalan-jalan ya untuk liburan itu karena tadi berbiaya gitu kan. Ya saya kira setiap keluarga kita masing-masing dan ini adalah bagian daripada kita memanage memanage keuangan gitu kan. Ya. Jadi intinya adalah ketika memanage keuangan ya terutama kan biasanya ketika di keluarga ibu-ibu ya itu dialokasikan ya untuk eh, liburan, untuk wisata itu kan. Karena tadi kita jenuh dan nanti disesuaikan dengan kondisi keuangan ya. Kalau cukupnya keuangan keluarga itu untuk berangkat bersama keluarga itu ke tempat yang dekat ya nggak apa-apa ke tempat yang dekat yang penting semuanya merasa happy dan tenang gitu kan karena ketenangan itu kan sampai ada ungkapan gitu kan tidak mesti jauh dekat juga yang penting
bahagia itu kan. Nah, jadi disesuaikan dengan keuangan keluarga gitu kan. Ya, intinya mau manage keuangan dan dialokasikan untuk ada untuk itu karena memang semua kita perlu kebahagiaan, perlu waktu yang istimewa bersama keluarga itu kan. Maka tadi disesuaikan wisatanya, ada wisata keluarga, ada wisata religi mungkin gitu kan, ada juga wisata edukasi, ya, ada wisata alam gitu kan. Ya, menggabungkan itu semua juga yaitu bagaimana kita intinya bersama keluarga menjalani kehidupan itu dengan baik harmonis. Ya, jadi masalah komentar orang itu ada saja pasti itu kan. Tapi kita yang menjalani harus apalagi saya kira teteh-teteh ibu-ibu sahabat yang di perantauan itu lebih kuat dan tegar karena banyak komentarnya pasti tentunya gitu kan ya komentarnya bukan cuma dari media sosial juga mungkin dari tempat tinggal yang eh, ditinggalkan juga nanti ada di tempat perantauan ya semakin banyak kita berkomunikasi memang semakin banyak apa komentar-komentar ya sama begitulah semakin banyak yang kita posting semakin banyak komentar makanya kalau belum siap dengan komentar orang ya jangan banyak memposting gitu kan kalau sudah siap ya itu bagian daripada pahala kebaikan itu kan insya Allah semuanya dimudahkan jadi terkait dengan berlibur ini disesuaikan dengan kondisi keluarga itu kan keuangan keluarga ini awalnya sebenarnya bagaimana memanage keuangan keluarga, ya terutama kan ibu-ibu eh, menteri itu ya keuangan di keluarganya itu kan. Ya demikian Teh Mangga. Baik Ustadz, Alhamdulillah, Masya Allah. Ada yang menulis bahwa pernah di fase ini akhirnya bersikap badak aja jiwa. Bersikap badak aja. Malu gak ada kacamata. Jiwa memang suka jalan-jalan, sudah nggak menggubris apa perkataan orang lain agar hati tenang. Lagian mereka nggak bayarin biaya holiday saya. Iya Benar betul. banget, iya benar. Kita yang liburan yang ribut orang lain ya, kecuali kalau ikut urunan kita liburan. Boleh deh kasih komentar ya Ustadz ya. Saya nggak apa-apa Ustadz diomongin, asalkan pesawatnya dibayarin gitu ya Ustadz ya, ke Indonesia. Iya. Benar banget Kak Mutia di Swiss ya Kak Mutia. Baik Ustadz, ini ada yang nunjuk tangan lagi, masih ada waktu ya Insya Allah kita nggak apa-apa karena ini yang terakhir kan sebelum kita liburan. Dari Teh Rini di Jerman. Sok mangga Teh Rini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz dan Mbak Dini. Terima Hmm. kasih kesempatannya. Salam. Ustadz, saya mau bertanya juga sedikit curhat tentang masalah liburan ini, Ustadz. Saya di Indonesia itu sebetulnya sudah apa ya, orang tua udah meninggal semua. Dan itu tuh bikin saya sedih sekali, Ustadz. Soalnya saya cuma punya satu kakak laki-laki itu ya yang dari kecil itu benci sama saya, benci banget. Saya juga nggak tahu kenapa dia tuh benci sama saya. Udah saya tanya berkali-kali. Selama ini saya bukannya pamer, Ustadz, sudah berusaha dengan segala cara berbuat kebaikan sama dia. Hingga puncaknya saya tuh udah mentok, Ustadz, waktu almarhumah mama itu sakit. Sakit, begitu dengar sakit tuh saya langsung pulang, Ustadz, untuk jagain mama. Dalam kondisi mama yang udah sekarat itu, kakak itu nggak peduli sama sekali, Ustadz. Sampai akhirnya mama meninggal, uh, saya malah ditipu habis-habisan sama dia dan istrinya, Ustadz, tentang uang. Ya akhirnya saya itu bersikap kayak kayak apa ya, mati rasa gitu, Ustadz. Kayak rasanya selama ini saya tuh berusaha, bahasa Jawanya tuh nyelondohin gitu, udah kepala ditaruh kaki tapi dia tetap kayak gitu. Saya jadi gini, Ustadz, nggak ada gunanya saya tuh kalau ke Indonesia nemuin dia. Apakah saya dosa kalau saya pulang itu nggak mau ketemu dia? Karena saya cuma satu, nggak mau ribut dan nggak mau sakit hati lagi. Dan ada juga saudara dari pihak almarhum mama itu, uh, almarhum mama punya adik laki-laki, itu istrinya itu sama keluarganya itu saya ajak jalan-jalan, Ustadz, bulan Desember tahun lalu ya. Itu juga bikin gara-gara, Ustadz. Anaknya, anaknya itu minggat gitu aja dari hotel. Saya sama suami tuh nggak dipamitin, Ustadz. Dan anaknya ini kan perempuan,
Dia bawa bayi Ustadz, umur 4 bulan. Dia kabur dari hotel itu, ngabarin saya kalau dia tuh udah balik ke Surabaya itu sekitar jam 6 sore. Dan posisi saya waktu itu di Malang, jadi kami liburan di Malang. Kan otomatis saya tuh panik ya Ustadz, saya hubungin dia, nggak diangkat HP-nya itu. Lalu saya berusaha menghubungi suaminya juga nggak diangkat HP-nya. Dan ternyata ini bule saya nih tahu semuanya, tapi dia itu pura-pura nggak tahu Ustadz. Jadi kayak sandiwara, dia itu sudah tahu kalau anaknya itu pulang. Tapi nggak ngabarin sama sekali. Gara-gara peristiwa itu Ustadz, saya itu pulang dari sana shock 1 bulan di Indonesia, saya sakit Ustadz. Karena stres saya tuh. Dan karena udah dikecewakan ya berkali-kali ya banyak ya. Ini tapi yang udah pukulan telak buat saya. Ini kakak saya, keluarga dari mama juga gini yang tersisa satu-satunya. Jadinya saya tuh pulang ke Indonesia tuh udahlah masa bodoh aja. Mau nemuin mereka tuh rasanya tuh males. Apa saya berdosa Ustadz kalau saya nggak mau nemuin mereka? Udah gitu aja pertanyaannya Ustadz, sama tambah lagi satu boleh ya Ustadz. Kalau misalnya karena saya ibaratnya udah nggak ada yang diseneng-senengin gitu ya Ustadz. Kalau ini idenya suami sih, bukan ide saya. Suami itu kepingin ngajak ya ART. Jadi rumah kan kosong, rumah mama kosong. Jadi waktu itu udah mau saya jual Ustadz, tapi alhamdulillah saya dapat ART yang menurut saya ya baik, kelas sejauh ini baik. Yang jagain rumah mama itu. Kalau misalnya ART ini dibawa pergi liburan bersama kami di Indonesia itu gimana hukumnya Ustadz? Jasa kalau khairan jawabannya Ustadz. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Arini di Jerman. Sehat selalu dan bersama keluarga. Amin, amin. Doa yang sama untuk Ustadz dan keluarga. Amin. Sama-sama. Baik, terkait dengan saudara, ya memang biasanya bersama keluarga itu ataupun bersama saudara, ya memang ada hal-hal yang ketika terjadi pertikaian ataupun ketika terjadi ketiga setuju, ya eh, itu menjadi hal yang perlu diperhatikan. Ya, di sisi lain memang rasanya kan dengan keluarga, dengan saudara, ya ketika tidak akur, ya ataupun ada hal-hal yang perbedaan, di sisi lain hal-hal yang wajar, tetapi di sisi lain juga menjadi perhatian. Dan ada kalanya juga saya ada kalanya merasakan kan, karena kan ada adik, ada, berbeda memang ketika sudah berkeluarga, ya kan, karena ada keluarganya gitu kan. Ada hal-hal yang perlu kita terus saling mengingatkan, juga saling memperhatikan, ya, juga apalagi bersama eh, keluarga itu kan, ya. Tetapi ada kalanya memang keluarga, ya, saudara justru menjadi ujian yang berarti, ya, bagi kita gitu kan, ya. Bukan cuma saudara, ya, bahkan orang tua pun, ya, ya, jadi saling menjadi ujian. Dan supaya tentunya kita dalam melewati ujian kehidupan ini kan ingin lulus itu kan, ya, jadi ingin lulus kemudian yang terbaik ketika kembali kepada Allah. Nah, di dalam sejarah memang sesama keluarga itu kan tidak akur semuanya, ya. Menjadi ujian itu kan, menjadi ujian bagaimana eh, juga Nabi Nuh gitu kan diuji dengan istrinya, ya, juga Nabi Lut dengan istrinya, ataupun juga sesama saudara gitu kan, ya. Kita ingat nenek moyang kita, ya, Nabi Adam itu kan anaknya juga di dalam Al-Quran disebutkan berseteru, bahkan itu awal terjadi pembunuhan, ya kan, awalnya dari itu, dari pertikaian gitu kan, memperebutkan. Berarti ada pelajaran penting, ya, kita harus akur dan tidak boleh saling saling apa ya, saling mencurigai, saling
iri dengki gitu kan itu ya, terutama sesama sesama saudara ya. Dan memang tantangannya besar gitu kan. Ataupun juga cerita tentang dengan saudaranya kan Nabi Yusuf juga sama gitu kan ya, yang sampai diasingkan sama saudara-saudaranya ya kan, dicemburui gitu kan ya. Ini kan padahal itu anaknya Nabi gitu kan ya, tetapi inilah di dalam sejarah itu kan pelajaran bagi kita. Bahkan ya kita bersama keluarga ya, bersama saudara akan terjadi hal-hal yang terjadi dengan kisah orang-orang terdahulu ya. Orang-orang soleh itu kan para nabi dan rasul dengan keluarganya juga, dengan ada anak-anaknya, yaitu kan sebagai sebuah gambaran dan ujian kehidupan ya, supaya bagaimana kita menjalaninya itu kan ya. Tentunya kita sebagai orang yang beriman ya, dan eh, seorang muslim muslimah ya, senantiasa saling mendoakan. Dan ketika sahabat, teteh-teteh, ibu-ibu bersama keluarga, bersama saudara itu berjauhan secara fisik dan tidak saling mengetahui karena memang berjauhan, ini justru peluang besar untuk dikabulkannya doa ya. Karena saling mendoakan sesama muslim bizohril goibi, tanpa sepengetahuannya, itu besar kemungkinan ya. Jadi terus saling mendoakan bersama keluarga, bersama saudara, karena kita tidak tahu doa yang mana yang akan Allah kabulkan itu kan ya. Saling mendoakan, kemudian kita mempunyai kekuatan kan, minta pertolongan kepada Allah dengan sholat dan bersabar ya. Di dalam sholat kita saling mendoakan ya. Nah, di dalam perjalanannya, ketika memang kita bukan memutus ya, ketika ada terjadi hal-hal yang tadi diniatkan, ketika apa? Ketika kita mungkin tidak terlalu intens berkomunikasi ataupun berhubungan itu kan dengan saudara itu kan ya, yang ada masalah itu semata-mata untuk membangun kekuatan supaya nanti ada kejadian yang menyatukan ataupun mengharmoniskan kembali. Dan kemudian ketika ada kalanya di beberapa kesempatan perlu merenung gitu kan ya, ini mungkin bagian daripada ketika dalam tanda kutip menghindar itu ya. Pokoknya jangan sampai memutuskan dengan saudara itu. Tapi ketika apa, di beberapa kondisi ketika memang ini diniatkan untuk supaya membangun hal, supaya suatu saat nanti ada kejadian ataupun ada hal yang menguatkan kembali. Nah, ketika terjadi pergangan, ya itu dalam rangka juga supaya tidak banyak tersakiti, itu kan. Ya, tapi tetap memang dengan saudara, dengan keluarga, ya saling mendoakan dan komunikasi harus terjaga, dan kemudian seperlunya dan sewajarnya sesuai dengan ya bagaimana kan, kalau jauh kan juga memerlukan kuota itu kan ya, juga berbagai halnya diperhatikan itu kan. Baik, saya kira itu mudah-mudahan kita bersama saudara, bersama keluarga ya terus tetap harmonis dan saling mendoakan. Kalau tadi ingin mengajak ART berliburan, ya itu sesuatu yang baik saya kira ya, memberikan kebaikan dan memberikan kebahagiaan kepada orang lain ya. Idkhalus surur ya, memberikan kebahagiaan. Ketika kita menjadi wasilah memberikan kebahagiaan kepada orang lain, kita pun nanti akan mendapatkan kebahagiaan yang tidak disangka-sangka. Ya, jadi berbahagia siapapun kita yang menjadi wasilah kebahagiaan orang lain, nanti kita akan mendapatkan kebahagiaan jauh lebih bahagia. Ya, Allah punya cara tersendiri. Ya, itu saling mendoakan terus, kemudian kita punya kekuatan doa, kita eh, punya Allah yang senantiasa beribadah kepadanya, ya ada sholat dan sabar, itu sarana ataupun wasilah kita meminta pertolongan kepadanya.
Ya, jadi dengan saudara itu memang walaupun ada ketidakharmonisan, ada ataupun ada percekcokan, ada pertikaian, ya nanti pada akhirnya dengan siapa lagi? Ya, kan memang dengan saudara. Karena di dalam beberapa kondisi dengan saudara yang sedarah itu memang perasaannya dan hal beberapa kondisi jauh lebih lebih kuat. Makanya ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, terus saling mendoakan ya di dalam kebaikan. Insya Allah suatu saat Allah memberikan yang terbaik. Karena tadi kita tidak tahu doa yang mana yang Allah akan ijabah. Ya, semangat terus semuanya dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keharmonisan kepada keluarga dan sahabat kita semua. Saling menjaga, saling mendoakan. Demikian. Terima kasih. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustadz. Jazakallah khairan doanya. Baik, Ustadz, Alhamdulillah atas jawabannya, Ustadz. Semoga cukup jelas ya hari ini ya. Itu Ustadz ini ternyata ada, maaf Ustadz, alergi, ada Ustazah Aisyah Jaini, pengasuh MT Baituna Jannatuna dari Jerman ikut bergabung juga. Masih ada nggak ya? Masih ada. Assalamualaikum Ustazah. Semoga sehat-sehat juga. Em, Waalaikumsalam Ustazah, warahmatullahi wabarakatuh. ya Masya Allah, sehat-sehat. tabarakallah. Terima kasih. Barakallahu fikum. Gimana di Jerman panaskah? Karena di Prancis panasnya luar biasa. Ya, sama lah. Panas, alhamdulillah. Ala kulli hal. Silakan Panas. dilanjut. Masya Allah, Baik. terima kasih. Ustadz, eh, ada pertanyaan yang kelewatan nih Ustadz. Sebentar. Tadi ketutupan karena saya nggak lihat. Nah ini pertanyaan mungkin jadi pertanyaan terakhir ya Ustadz ya, karena waktunya juga. Pertanyaannya mengenai bagaimanakah ciri munafik, bagaimanakah cirinya munafik dan apa sanksinya Allah kalau ada yang tertera dalam hadis sahihnya. Terima kasih banyak. Mungkin ini di luar dari liburan ya Ustadz, tapi mungkin juga bisa dikaitkan itu Ustadz dengan ciri-ciri orang munafik pada saat berlibur misalnya gimana Ustadz? Mangga Ustadz. Baik, terima kasih semuanya. Tadi terima kasih yang eh, bertanya Mbak Tahir ini dan juga Ustazah Aisyah di Jerman juga sama ya. Ya, dimanapun berada sahabat semua, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan dan keberkahan. Baik terkait dengan munafik, ya kita tentunya eh, meminta perlindungan kepada Allah dari ciri-ciri orang munafik, ya karena sifat kemunafikan itu tidak dilihat daripada bentuk mukanya, ya, tapi daripada kelakuannya. Ya, kita bisa eh, berkaca kemudian eh, ke dalam diri masing-masing, tinggal dirasakan. Ya, karena memang di dalam hadis itu disebutkan ciri-cirinya, tidak disebutkan bentuk fisiknya. Begitupun dalam Al-Quran. Ya, jadi siapapun di antara kita berpeluang terkena sifat munafik. Nah, dan siapapun di antara kita berpeluang untuk terhindar dari sifat kemunafikan ini. Ya, ini saya kira kalau dikaitkan dengan liburan juga eh, bisa nyambung juga ya Teh. Di jangan sampai nanti eh, berlaku munafik dalam liburan ya, pura-pura punya uang tapi tidak punya akhirnya berangkat atau sebaliknya gitu kan. Pura-pura tidak punya uang ya ada kepura-puraan. Nah, munafik itu kan secara bahasa bermuka dua ya ataupun bertopeng gitu kan. Eh, apa yang dikatakan di sana berbeda dengan yang di sini gitu kan. Nah, kalau kita melihat menelaah dari ciri orang munafik di dalam hadis Rasul itu kan ada tiga sebagaimana yang sudah kita ketahui. Apabila berkata dia berbohong, ya berarti kita harus hati-hati jangan sampai berbohong karena itu ciri orang munafik. Kemudian apabila berjanji dia mengkhianati, ya. Kemudian apabila dipercaya dia berkhianat, ya. Sama ini dengan kehidupan kita, ya. Di dalam keluarga saja gitu kan. Kita diberikan amanah kalau istri untuk mengelola keuangan dari suami,
jangan sampai mengkhianati. Begitupun suami, ya kan, diberikan amanah dari istri, keluarga, saling menjaga, tuh kan. Kalau dalam hadis itu tiga itu kan, apabila berkata berdusta berarti kita menghindari kata-kata dusta. Apabila dipercaya mengkhianati berarti kita harus mempunyai sifat amanah, gitu kan. Ya makanya sifat eh, Kanjeng Rasul itu kan jujur, dapat dipercaya kan, kemudian pintar, kemudian menyampaikan, ya sidik, amanah, tabligh, fatona, gitu kan. Ya, kemudian satu lagi tadi, apabila eh, diberikan amanah dia mengkhianati, kemudian apabila berjanji dia mengingkari. Ya, setiap kita tentunya harus memperhatikan akan janji-janji kita. Kan ada ungkapan janji adalah hutang, gitu kan. Ya, janji dengan siapapun. Ya, mungkin janji dengan anak, gitu kan, anak nanti ibu bangunkan, ya jangan sampai lupa tidak membangunkan, berarti harus bangun duluan, gitu kan. Ya, nanti ibu masakin sosis ya, ternyata lupa, gitu kan. Nanti biasanya anaknya nagih, gitu kan. Nah, kalau ditambah lagi ciri dia dalam Al-Quran, nah ini menjadi apa ya? Berpikir dan kita merasakan ke dalam betul, ya. Jadi ciri orang munafik di dalam Al-Quran. Kalau tadi dalam hadis Rasul itu tiga ya, apabila berkata dia berbohong, apabila berjanji dia mengingkari, apabila dipercaya dia khianat. Kita berlindung dari semuanya. Kemudian ada dalam Al-Quran, ya, itu ciri orang-orang munafik itu, ya. Wa innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Ya. Kemudian wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila dia diajak ataupun diseru, ya, untuk mendirikan sholat, malas, gitu kan. Nah, kita tinggal tanya sama diri sendiri. Ketika ada waktu sholat kita malas, berarti ada sifat kemunafikan. Ya, nauzubillah. Ya, ketika ada waktu sholat kita semangat, berarti kita selamat dari sifat kemunafikan. Nah, dalam Al-Quran cirinya itu. Apabila ada waktu sholat, untuk mendirikan sholat, untuk melaksanakan sholat malas, nah itu kan yang bisa merasakan kan diri kita masing-masing, karena tidak bisa dilihat, apalagi berjauhan. Saya tidak bisa melihat ke Perancis, saya tidak bisa melihat ke Jerman, gitu kan, ataupun ke tempat-tempat lain. Ya, apabila ada seruan sholat kita malas, nah kita harus hati-hati, itu ciri orang munafik. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kemudian yuraunan nasa, ya. Jadi ingin amalannya itu dilihat terus sama orang lain, amalan kebaikannya. Ya, makanya sahabat semua, teteh-teteh, ibu-ibu, ketika memposting kebaikan itu harus betul-betul diniatkan untuk berdakwah, mengajak kepada kebaikan kepada orang lain. Jangan sampai ada ingin dilihat kebaikannya, ya, kebaikan. Karena ada kalanya memang kesuksesan-kesuksesan kita itu, ya, kalau belum waktunya harus dirahasiakan. Tetapi ada kalanya juga harus ditampakkan nikmat itu kan, wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Ya, ya. Jadi ciri orang munafik dalam Al-Qur'an itu ingin amalannya, kalau bahasa agamanya kan ria, itu kan yuraunan nasa. Ya, jadi ingin terus dilihat, didengar amalan kebaikannya oleh orang lain. Ya, padahal dalam berinfak saja, ya itu kan ada perumpamaan. Ketika kamu memberi dengan tangan yang kanan, tangan yang kirinya tidak mengetahui. Tapi memang kita memperhatikan dalam segala amal apapun, juga dalam sedekah itu kan keikhlasannya. Karena memang ada kalanya sedekah itu harus ditampakkan untuk memotivasi kebaikan, gitu kan. Ya, maka dalam Al-Qur'an ayat terkait dengan berbuat kebaikan, salah satunya infak sedekah itu adalah yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra, yang berinfak ketika lapang dan sempit, ataupun dengan terang-terangan, dengan sembunyi-sembunyi, sama semuanya. Ya, yang penting keikhlasannya dijaga. Satu lagi dalam ayat itu disebutkan ciri orang munafik itu adalah wala yazkurunallaha illa qalila. Ya, dia mengingat Allah itu sedikit sekali, gitu kan. Jadi eh, kurang mengingat Allah. Ya, bahasa agamanya kurang berzikir. Ya, jadi padahal di dalam kehidupan ini tadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang ulul albab itu adalah yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, senantiasa mengingat Allah dalam segala kondisi.
Makanya tadi dengan adanya wisata, dengan adanya jalan-jalan, itu sebagai wasilah, sebagai sarana kita banyak mengingat Allah, sehingga terhindar dari sifat-sifat orang munafik. Ya, mungkin itu yang kita ketahui, sifat orang-orang munafik ataupun ciri-cirinya dari hadis dan dari Al-Quran. Dari Al-Quran itu memang terutama terkait dengan sholat ya dan berzikir ya. Jadi malas untuk sholat kalau sudah waktunya itu kan. Kemudian juga ingin amalannya dilihat orang lain terus ataupun ria gitu kan. Dan harus hati-hati dan kemudian kurang mengingat Allah. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Maka kita harus banyak mengingat Allah ya, ingat kepada Allah. Jadi ketika mendapatkan eh, kenikmatan, ya ucapkan Alhamdulillah. Ketika mendapatkan musibah, innalillah. Itu kan mengingat Allah. Jadi dalam segala kehidupan, maka terakhir ini sebagai motivasi bagi kita bahwa semua kita berpeluang untuk mendapatkan pahala yang terbanyak. Kan ada hadis terkait dengan dua kalimat yang ringan diucapkan, tetapi berat timbangannya. Ya, Subhanallah, walhamdulillah, subhanallahil azim. Ya, itu kan ringan sekali ucapan bagi kita. Ya, dan berat timbangan kebaikannya. Itu kan bagian daripada mengingat Allah. Mudah-mudahan dengan banyak mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, kita terhindar dari sifat-sifat orang munafik. Demikian dan sekian yang bisa ditanggapi. Terima kasih semuanya. Insya Allah, Ustadz. Alhamdulillah, terima kasih atas jawabannya, Ustadz. Tidak terasa kita sudah sampai penghujung kajian kali ini. Terima kasih Ustadz atas tausiahnya. Insya Allah bermanfaat bagi teman-teman semuanya ya, bagi para sahabat-sahabat MPP. Baik Ustadz, mungkin bisa ditutup dengan kesimpulan dan juga dengan doa Ustadz. Mangga Ustadz. Baik, terima kasih semuanya. Kita sampai penghujung. Sama-sama kita akhiri dengan doa. Dan inti daripada diskusi kita dan pembahasan kita tentang wisata ini adalah semata-mata kita untuk mencari ridho Allah. Juga selain tadi mendapatkan jiwa yang semakin fresh gitu kan, pemikiran yang semakin tenang dengan adanya wisata, juga bertabur pahala di hadapan Allah SWT. Maka siapapun kita, dimanapun kita, Allah tentunya menjadi tujuan, sehingga dimanapun akan senantiasa dibimbing oleh Allah eh, dan dalam kondisi apapun. Sama-sama sahabat semua, teteh-teteh, ibu-ibu, kita akhiri dengan doa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengabulkan doa kita. Kita semuanya bersama keluarga tercinta, bersama sahabat dan bersama orang tua semuanya diberikan kesehatan dan keberkahan, dan sahabat kita ataupun keluarga yang sudah meninggal, mudah-mudahan Allah memberikan rahmatnya dan ditempatkan di tempat yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa dhuhlina maulana Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, حمدا يوافي نعمه ويكفئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك يا عظيم سلطانك. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم ألف بين قلوبنا. اللهم ألف بين قلوبنا في أي مكان. وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وفي أبصارنا وفي ذريتنا وفينا كلهم يا رب العالمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan demikian, terima kasih semuanya dan mohon maaf, selamat berliburan dan beraktivitas kembali. Semoga semuanya tetap istiqomah dan
bahagia dan berkah insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, amin ya robbal alamin untuk doanya. Masya Allah. Baik, teman-teman semua, sahabat MPP dimanapun, insya Allah penutupan kajian kita di musim panas ini bisa menjadikan bekal buat kita bagi yang ingin berlibur. Walaupun liburannya mungkin hanya wisata di dalam kota ataupun yang ingin pulang ke kampung halaman, kemanapun, insya Allah liburannya menjadi liburan yang penuh berkah, diberi kesehatan, dan tadi ya Ustadz ya bisa kembali berkumpul, bisa pulang dengan membawa banyak sekali bekal dan juga ilmu yang bermanfaat untuk melanjutkan kehidupan lagi, jadi lebih fresh ya Ustadz, jiwanya, pikirannya ya Ustadz ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mari kita tutup bersama dengan membaca istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Membaca hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf lahir batin bila ada kesalahan. Insyaallah teteh-teteh kita berjumpa kembali bulan September ya Ustadz, bukan minggu pertama tapi minggu kedua insya Allah kalau memang rezeki masih bisa bertemu. Dan insya Allah Ustadz kita akan bertemu tanggal 12 Juli kalau nggak salah Ustadz ya di pesantren Ustadz. Saya dengan anak saya Dek Adam insya Allah kita akan bersilaturahmi ya Ustadz sekaligus Amin, amin, amin. tahun ajaran baru bagi para santri ya Ustadz ya. Baik. Ya. Terima kasih semuanya yang sudah bergabung. Terima kasih teteh-teteh. Terima kasih semuanya para sahabat. Insya Allah diberi kesehatan selalu, barokah, diberi kesehatan. Kita jumpa lagi. Mohon maaf lahir batin. Makasih semuanya. Teh Alfi tadi makasih juga untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Atau nuhun Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami. Makasih Ustadz, makasih Mbak Dini, jazakumullah khairan.